Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hello guys. Hari ini saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah robotika yang berada di Prodi Teknik Elektro. Oke guys ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Nah, materinya adalah berhubungan dengan matrik rotasi dengan representasi sudut Euler dan matrik rotasi dengan sumbu sembarang. Oke guys, kita lanjutkan materi kuliahnya seperti apa guys ya. Nah, saya ingin memperlihatkan di buku KSFU, ini buku KSFU, ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai rotasi matriks terhadap sumbu sembarang, ya, terhadap sumbu sembarang. Artinya ini nanti berhubungan dengan rotasi pada bukan sumbu, ya. Jadi bukan sumbu yang normal gini. Kalau sumbu normal itu adalah sumbu XYZ atau sumbu VW. Biasanya kan yang sebelumnya kita sudah kenal, ada rotasi terhadap sumbu X saja, sumbu U saja, sumbu Y saja, sumbu V saja, ataupun sumbu W ataupun sumbu Z. Ya, itu sumbu-sumbu yang pasti. Tetapi di bab ini nanti kita akan bahas bila rotasi terjadi pada suatu bidang atau suatu sumbu yang lain. Ya, nanti ada sumbu yang lain. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh robot itu mempunyai keleluasaan dalam bergerak. Ya, nanti kita bahas apa saja isi dari buku KSFU ini. Kita lihat sedikit satu-satu. Ya. Nah, di sumbu sembarang nanti kita akan kenal. Jadi kalau rotasi sumbu sembarang akan dikenal dengan urutan rotasi. Nah, ini simbolnya ya. R rotasi, matriks rotasi R itu adalah suatu vektor. Jadi nanti sumbunya adalah suatu vektor. Sudutnya theta. Ya, sudutnya theta. Nah, ini urutan-urutan rotasi yang terjadi, nanti akan saya jelaskan. Apa saja, misalnya rotasi pada sumbu X, rotasi pada sumbu Y, rotasi pada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu Z, sumbu X dengan sudut yang tertentu. Ya, itu dulu. Kemudian rumusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai rumus umum rotasi pada sumbu sembarang ya, di persamaan 2216. Ya, 2216 ini rotasi pada sumbu sembarang. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah urutan terjadinya rotasi. Nah, gitu ya. Jadi urutan terjadinya rotasi nanti akan saya jelaskan kemudian. Sekarang ini dulu. Nah, kemudian ada contoh soal. Kemudian satu lagi ini pembahasan kita, karena kita akan bahas dua subbab. Satu lagi adalah yang berhubungan dengan matrik rotasi dengan representasi sudut Euler. Ya. Nah, apa sih yang ada di subbab ini akan saya jelaskan nanti di materi catatan kuliah saya. Oke ya. Dikenali dulu apa isinya ya. Kalau di sini adalah kita harus ingat bahwa rotasi sumbu XYZ dan UVW ada tiga rumus yang sudah kita kenal. Rotasi pada sumbu X sama dengan rotasi pada sumbu U, rotasi pada sumbu Z sama dengan rotasi pada sumbu V, rotasi sumbu Z sama dengan rotasi pada sumbu W. Itu rumus-rumusnya ya, yang sudah saya kenalkan. Nah, kemudian nanti ya, setelah pembahasan dua subbab ini selesai, minggu depan ya, kita akan masuk ke pembahasan matriks transformasi ya, matriks transformasi. Jadi matriks transformasi ini adalah matriksnya tidak lagi mainnya di 3x3, tapi nanti kita tambah lagi 1 degree ya, 1 derajat lagi menjadi 4x4 matriksnya. Oke ya, nanti kita bahas di minggu depan. Tapi pertemuan hari ini kita bahas dua subbab ya, dua subbab yang berhubungan dengan representasi sudut Euler dan matriks rotasi pada sumbu sembarang. Nah, yang perlu kalian tekankan adalah ini loh ya, diagram ini adalah gambar rotasi, urutan terjadinya rotasi, sehingga akhirnya kita punya persamaan umum yang kita sebut sebagai persamaan umum matriks rotasi pada sumbu sembarang yang tadi saya katakan ada di persamaan 2216. Ini loh persamaannya ya. Saya tidak minta kalian untuk menghafalnya, tapi saya akan ajarkan kalian
bagaimana cara merekonstruksi rumus ini sehingga tanpa hafal kita bisa menuliskannya kembali. Oke ya. Nah, ini ya, persamaan 2216. Oke ya. Nah, matriks ini bisa terbentuk diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh terjadinya urutan rotasi. Nanti saya harapkan kalian mencoba untuk membacanya kembali, buku KSU ini, sehingga nanti lebih memperjelas pengetahuan kalian. Yang pertama urutannya adalah Rx, alpha. Rx, alpha. Rx, alpha itu apa? Itu adalah rotasi pada sumbu X. Ya, saya ulangi kembali. Rotasi pada sumbu X sebesar apa? Sebesar alpha. Ya. Kalau kita punya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, misalnya seperti ini, X, Y, Z. Kemudian terjadi rotasi pada sumbu X sebesar alpha. Apa yang terjadi? Maka kita lihat sumbu X mana? Ini sumbu X nih. Ya, sumbu X. Sumbu X dirotasikan sebesar alpha bila ada suatu titik, ini titik R nih ya, titik R yang kita sebut sebagai bidang vektor yang menjadi acuan rotasi. Maka kalau kita perhatikan, kalau urutannya adalah Rx, alpha, maka rotasi alpanya itu di sini nih. Akibat rotasi alpha, maka lihat ya angka nomor 1 di sini ya. Angka nomor 1 di sini kita putarkan, akibatnya apa? R itu akan berada di bawah sini nih. Akan di sini, berada di sini. Kemudian yang kedua dikatakan rotasi pada sumbu Y sebesar minus beta. Maka kalau kita perhatikan sumbu Y ini ya, sumbu Y ini. Kalau saya pakai aturan tangan kanan, maka sumbu Y itu aturannya positif. Tapi kalau saya pakai negatif, min beta, maka dia menggunakan aturan tangan kiri. Gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, lihat yang nomor 2 nih. Titik R tadi bergeser disebabkan oleh rotasi pada sumbu Y sebesar minus beta. Ini beta ya. Kalau minus beta berarti sebaliknya. Digeser. Sehingga R itu ada di sini nih. R itu ada di sini nih. Ya. Nah, setelah itu yang nomor 3 mengatakan bahwa dirotasikan pada sumbu Z sebesar zeta. Nah, ini zeta nih, rotasi sumbu Z. Ini sumbu Z ya. Dirotasikan pada sumbu Z sebesar zeta. Sehingga ya, terjadi apa? Terjadi perputaran sumbu. Ya. Selanjutnya nomor 4, rotasi pada sumbu Y sebesar beta. Jadi tadi min beta, sekarang beta, dikembalikan lagi pada titik awal. Kemudian dilakukan lagi rotasi pada sumbu X sebesar min alpha, dikembalikan lagi ke atas. Artinya rumusnya itu mengakibatkan rotasi berada pada titik akhir kembali. Nah, tetapi setelah dihitung persamaannya, ya, persamaan urutan ini ya, persamaan urutan ini yang di atas ini, R, V, ya, Rx, min alpha dikali Ry, beta dikali Rz, V. Ini pakai aturan rumus itu ya, yang 3 aturan itu ya, UVW. Ini kebetulan UVW-nya nggak ada sama XYZ, sehingga sama juga dengan yang urutan terakhir ada di bagian paling depan, yang urutan pertama dilakukan berada di paling belakang gitu ya. Nah, kalau dikalikan ini semua, maka didapatkan rumus yang 2216 gitu ya. Ini kita sebut sebagai yang dituliskan RR, zeta itu ya, kita baca sebagai matriks rotasi pada sumbu sembarang. Oke ya. Tuh. Nah, kalau sudah, saya masuk kepada catatan kuliah saya. Oke, kita perhatikan nih. Saya akan jelaskan dulu yang paling simpel ya. Jadi subbabnya saya balik. Ya. Jadi yang kita bahas itu adalah matriks rotasi dengan representasi sudut Euler dulu ya. Apa artinya? Matriks rotasi dengan representasi sudut Euler itu adalah kita diminta untuk mencari kemungkinan lain dari suatu rotasi ya. Tetapi kita akan mendapatkan hasil akhir yang sama. Gitu ya. Kita akan mendapatkan hasil akhir yang sama.
Saya misalkan dengan sesuatu yang berada di sekitar kita. Misalnya begini. Kalau kita dari Pontianak mau pergi ke Landak misalnya, jalurnya kemana kita lakukan? Kita bisa pakai jalur jalan yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi tujuannya sama nggak? Sama. Ada yang pakai jalur jalan ke arah Tayan, jalan trans, ya. Nanti masuk ke Simpang Sosok, balik, mutar balik ke Landak. Atau pakai jalur lama, ya, ke arah Anjungan, masuk ke terus, ya, ke Landak. Ketemu Landak, ketemu. Artinya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, itu seperti itu ya matriksnya. Jadi mencari kemungkinan lain dari suatu rotasi tetapi mendapatkan hasil akhir yang sama. Kata kuncinya ini. Kata kuncinya adalah kita harus ingat bahwa rumus rotasi Rx sama dengan Ru, rumus rotasi Rv sama dengan Ry, rumus rotasi Rz sama dengan Rv. Gitu ya, yang harus kita ingat. Nah, dengan aturan dengan mengingat itu dan juga dengan menggunakan aturan matrik rotasi itu berada di antara matrik identitas, yang sebelah, saya katakan pakai tangan saya, yang sebelah kanan adalah bagian untuk rumus XYZ, ya, sebelah kiri kalian adalah untuk rumus UVW, ya, sesuai dengan aturan yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalau kita pakai pemisalan gini, ya, urutan rotasinya. Saya punya rotasi pada sumbu X sebesar alfa. Saya ulangi kembali ya. Rotasi pada sumbu X sebesar alfa. Maka kita tuliskan Rx, alfa. Rx, alfa itu sama juga rumusnya dengan Ru, alfa. Oke ya, itu dulu. Ya. Jadi kalau saya bilang saya rotasikan satu titik kemudian dirotasikan pada sumbu X sebesar alfa, samakah hasilnya kalau saya rotasikan pada sumbu U sebesar alfa? Sama, yaitu yang kita sebut sebagai matriks rotasi. Itu kalau satu-satu aja dulu ya. Kemudian ada lagi rotasi pada sumbu X sebesar alfa dan rotasi pada sumbu Y sebesar theta. Nah, ini ada dua rumus nih. Lihat ya rumusnya. Rx, alfa dan Ry, theta. Jadi kalau kita singkat persoalan tadi, bagaimana persamaannya bisa kita dapatkan? Maka kita pakai aturan, ya. Aturan apa? Sebelah kiri untuk bagian Rxyz, sebelah kanan untuk bagian RUVW. Nah, tetapi rumus ini kalau kita lihat tidak ada UVW-nya kan? Semuanya XYZ. Maka kita tuliskan matriks rotasi Ry, theta dikali Rx, alfa. Jadi yang terakhir muncul, yang terakhir dilakukan ada di awal apa? Ada di awal matriks. Yang pertama dilakukan ada di akhir matriks. Karena ini kebetulan matriksnya adalah rotasinya XYZ semua. Nah, kalaulah saya kalikan matriks ini, saya dapatkan suatu matriks baru yang isinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya, maka adakah cara lain untuk mendapatkan rotasi yang seperti apa, tetapi hasilnya sama seperti ini nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, itu yang kita sebut sebagai matriks rotasi dengan representasi sudut Euler. Nah, sehingga lihat yang warna merah ya. Lihat yang warna merah. Ini kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan pertama. Tapi kalau kita perhatikan nanti harus mendapatkan hasil yang sama, yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apa yang kita lakukan? Saya lakukan apa? Saya ubah bagian terakhirnya, yaitu Rx saya ganti dengan Ru. Kenapa saya ganti? Karena rotasi itu matriksnya sama, gitu ya. Tetapi urutannya berbeda, ya. Kalau kita lihat hasilnya menjadi Ry, theta dikali Ru, alfa. Kenapa?
di belakangnya RU karena dia menggantikan RX. Artinya di tengah-tengah sini ada matriks identitas. Ya. Kalau kita bilang kalau diminta mencari kemungkinan, maka kita bukan mencari matriksnya ya, bukan mencari perkalian matriksnya, tapi yang kita cari adalah urutannya. Urutannya sama yang bagian ini nih, urutannya nih. Sehingga kalau kita bilang urutan kemungkinan pertama, apa kemungkinan pertamanya? Kemungkinan pertamanya adalah ya, saya katakan RY theta, selanjutnya dilakukan lagi rotasi RU alfa. Nah, itu kemungkinan. Ya, kemungkinan urutan terjadinya rotasi, hasilnya sama nggak? Sama. Kalau kita kalikan kembali. Atau kita lihat yang ada di sebelahnya. Ya. Urutannya tidak RY dulu, tapi RU dulu. RU dulu, baru RY. RU, alfa, dan yang kedua adalah RY, theta. Rumusnya sama nggak? Sama. Jadi kalau rumus ini saya kembalikan, RU itu ada di mana? RU itu ada di bagian ini. Ya, RY itu ada di mana? RY itu ada di bagian belakangnya. Sama halnya dengan yang kemungkinan yang kedua ini. Tetapi kalau kemungkinan yang lain, ya, kemungkinan yang lain, saya ganti semuanya ini RX dan RY ini dengan RU dan RV. Gitu ya. Jadi saya ganti nih, yang atasnya nanti dia U, yang bawahnya V. Tapi kalau kita mau mengutamakan urutan, maka kita tidak bisa melakukan RU dulu baru RV, tapi tidak, kita lakukan RV dulu baru RU. Kenapa? Karena kalau kita jadikan dia rumus kembali, ya, maka urutan ini adalah yang pertama RV, baru ke yang kedua RU. Sehingga matriksnya pasti akan dapatkan hasil yang sama. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah kita ubah-ubah urutan, kembalikan lagi ke rumusnya. Lihat, RV kedua RU, rumusnya akan menjadi RV dikali RU. Itu ya. Itu jadi artinya apa? Kita memungkinkan mencari urutan-urutan matriks yang bervariasi. Semakin banyak urutan matriks yang terjadi, maka semakin banyak kemungkinan yang bisa kita dapatkan. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, silakan. Contoh lain, ini sekarang ada tiga matriks ya, ada 3 urutan matriks. Contohnya boleh acak, kalian pun bisa membuatnya sendiri ya. Tetapi ternyata semakin banyak matriks, urutan matriks yang kita lakukan, maka semakin banyak kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kita lihat ya. Pertama, rotasinya adalah RV, alfa. Yang kedua, RX, theta. Yang ketiga, RY, beta. Ya. Ini semua kita sebut apa? Ini semua kita sebut sebagai urutan rotasi pada sumbu yang bervariasi, atau yang kita sebut sebagai matriks rotasi komposit. Ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, bagaimana bentuk matriksnya? Maka matriks rotasi kompositnya adalah tentukan matriks identitas di tengah-tengah, kemudian bagi 2. Setelahnya untuk rotasi OUVW, sebelumnya untuk rotasi OXYZ, gitu ya. Maka kita lakukan, lihat yang pertama, RU alfa. RU alfa itu ada di matriks identitas. Setelah identitas kita tuliskan RV alfa. Kemudian RX theta, ada di sini dia RX theta. Ya. Selanjutnya RY beta, berarti dia berada di setelahnya. Ingat arah panah ya. Arah panah itu menandakan arah urutan prioritas. Yang paling duluan, yang paling dekat dengan identitas, yang paling belakangan yang berada di setelahnya atau di menjauh matriks identitas. Di antara UVW dan XYZ sama ya. Arah panahnya berbeda. Oke? Nah, maka kita dapatkan hasil akhirnya yang warna biru ya. RY beta dikali RX theta dikali RV alfa, maka itu yang kita sebut sebagai matriks rotasi komposit. Bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan bervariasinya sangat banyak dan mungkin juga bisa jadi tak terbatas, gitu ya. Sangat banyaknya. Ya, kita lihat yang paling gampang duluan lah, ya. Kemungkinan satu, ya. Rumus ini menjadi acuan kita untuk mendapatkan hasil urutan kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4 sampai terakhir. Ya, sebagai contoh ya, kita lihat ya.
kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama ini didapatkan dari, jadi kita jangan lagi lihat urutan yang pertama ya, nggak usah. Urutan pertama nggak boleh lagi terulang karena dia sudah jadi pertanyaan. Tapi kalau yang namanya kemungkinan adalah kita mencari urutan-urutan lain, tetapi hasil matriksnya sama kalau dikalikan seperti yang sebelumnya. Yang kalau kita kalikan kita dapatkan misalnya tadi saya sudah tuliskan A, B, C, D, E, F, G, H, I misalnya gitu ya. Sama seperti ini. Yang pertama adalah Rx, theta, Rv, alpha, Ry, beta. Kalau kalian perhatikan, di sini yang saya putar adalah urutannya saja dari yang ada di sini, ya. Jadi kalau kita lihat Rx, theta dikembalikan lagi ke rumus tadi, oh dia ada di sini, betul, ya. Ru, alpha kalau saya kembalikan lagi, oh dia ada di belakang, betul. Dan Ry, beta dia ada di mana? Oh dia ada di depan. Jadi secara rumus sama, tapi urutannya sudah berbeda, ya. Yang saya putar adalah bagian Rv dengan Rx, gitu ya. Rv dengan Rx. Nah kemudian yang kedua yang mau saya putar adalah yang bagian V. Jadi V ini saya mundurkan paling belakang. Tapi kalau kita cek harus sama hasilnya, ya. Rx kemudian Ry kemudian Rv. Rx Ry ada di sini, ya. Kemudian baru Rv, oh ada di belakang. Urutannya sudah berbeda, sudah. Ya. Kita lanjut kepada yang nomor kemungkinan 3, Ry, Rx, Ry. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, rumusnya ini Ry-nya ini adalah menggantikan Rv yang ada di sini. Ya, Rv yang ada di sini. Jadi kalau saya kalikan lagi rumusnya Rv, Rx, Ry. Urutannya jadi sama sebetulnya. Cuma yang Rv ini dia menggantikan Ry yang ada di kemungkinan bagian 3. Gitu ya. Rumusnya sama tetap. Nah, lanjut dengan yang lain ya. Yang lainnya Ry, Ru, Rv. Ya, kalau kita perhatikan, yang saya ganti apa? Yang saya ganti itu yang ini nih. Yang saya ganti itu yang bagian X. Ya, Y-nya saya naikkan ke atas. Nah, intisarinya sebetulnya semakin banyak kemungkinan, kita sebetulnya semakin punya cara untuk tetap mendapatkan hasil-hasil matriks yang tetap sama, ya. Jadi kalau ini Ry, Ru, Rv, kalau kita kembalikan lagi, Ry ada di mana? Oh, Ry ada di sini. Ya. Selanjutnya yang duanya adalah Ru dan Rv. Rx menggantikan Ru, Rv tetap. Kalau kita kalikan ya tetap juga sama hasilnya. Gitu ya. Jadi patokannya adalah matriks rotasi Rx sama dengan Ru, matriks rotasi Rv sama dengan Ry, matriks rotasi Rw sama dengan Rz. Gitu ya. Ada 3 matriks yang sudah kita pelajari. Silakan diteruskan untuk mencari kemungkinan lain. Jadi masih banyak ya, kemungkinan lainnya banyak. Oke ya. Nah, kemudian saya kenalkan dulu untuk bagian matriks rotasi pada sumbu sembarang, ya. Matriks rotasi pada sumbu sembarang. Ini matriksnya ya. Yang perlu kita ingat itu apa? Yang perlu kita ingat adalah, saya mundur satu, ya, mundur dulu di bagian ini, ya. Satu lagi mana? Nah ini ya. Nah kita perhatikan, ya, matriks rotasi sumbu sembarang itu semuanya itu dipengaruhi oleh matriks-matriks yang sudah kita dapatkan, yang kita sudah ingat, ya, yang sudah saya kenalkan pada kalian. Apa itu? Rx, alpha sama dengan Ru, alpha. Matriksnya adalah satunya berada di baris kolom 1,1, vertikal horizontalnya 0, kemudian yang belum diisi kita isi dengan CSSC. Negatifnya pakai aturan 1, 2, 3, 1, baris kolom 1 ke 2, 2 ke 3, 3, 1 negatif, yang lain positif. Artinya nanti yang bagian 2,3 ini adalah nilai negatif. Ya, C min SSC. Kemudian
matriks rotasi pada sumbu Y sebesar beta itu sama dengan RV, beta. Matriksnya seperti apa? Identitasnya ada di tengah. Kalau X ada di ujung 1,1, kalau Y ada di tengah atau di 2,2. Ya, vertikal horizontal di antara 1 itu adalah 0, 0, 0, 0, 0. Artinya yang belum diisi kita isi dengan CSSC, ya. Cos, sin, cos. Karena ini adalah posisi 3,1, ya, maka apa yang kita lakukan? Maka dia mempunyai nilai negatif. Lihat aturan 1, 2, 2, 3, 3, 1. Ya, min, sin, beta. Jadi cos beta, sin beta, min sin beta, cos beta. Oke ya. Nah, satu lagi yang harus kita ingat adalah Rx, theta, RZ, theta sama dengan RW, theta. Satunya berada di pojok 3,3, ya. Maka vertikal horizontalnya 0. Ya. CSSC yang di bagian 1,2 mempunyai nilai negatif. Jadi cos theta min sin theta, cos theta. Oke ya. Nah, apalagi yang harus kita ingat? Bahwa matriks rotasi itu, ya, matriks rotasi itu mempunyai ordo 3x3. Karena dia mempunyai ordo 3x3, maka di sini ada baris kolom 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Itu dulu ya, ingatkan ya. Kemudian di sini ada angka 1,2, 1,3, 1,2, dan seterusnya sampai 3,3. Maka ingat ya, 1,2,3 itu akan diwakili oleh, ini cara saya untuk membuat rumus itu kita jadi ingat ya, bukan kita hafal, kita jadi ingat dan kita bisa rekonstruksi persamaannya dengan baik tanpa dihafal ya. 1, 2, 3 itu adalah Rx, Ry, Rz. Itu dulu ya. Rx, Ry, Rz. Kemudian ingat kembali posisi baris kolom ini ya. 1,1, 1,2, 1,3 sampai ke 3,3. Kemudian untuk mengingat matriks rotasi pada sumbu sembarang itu, kita harus ingat ada bagian yang kita sebut sebagai vektor satuan ya. Kalau ada sumbu X, Y, Z, kemudian di sini ada titik A, B, C, A, B, C, dan harus kita ingat sumbu X, Y, Z, lihat ya, sumbu X, Y, Z itu ada sumbu U, sumbu V, dan sumbu W. Maka ada bagian yang kita sebut sebagai titik PXYZ dan sama dengan titik PUVW. Ini apa nih? Ini kondisi titik pada kondisi awal yang saya sebut sebagai vektor R, A, B, C. Itulah vektor yang akan menjadi arah sumbu. Jadi si titik P itu akan diputar pada vektor P, bukan pada sumbu X, Y, atau Z, bukan, tapi akan diputar pada sumbu R ya. Jadi kalau saya pakai arah panah, arah pandas putar ya, ada di mana dia? Ya, dia ada di sini ya, arah putar nih. Nah, diputar sebesar apa? Diputar sebesar seta ya, sudutnya tuh seta. Nah, sehingga kita sebut sebagai R matriks rotasi pada sumbu sembarang. R itu adalah vektor ini ya, vektor. Jadi diputar tuh terhadap vektor ya, dengan sudut seta. Oke ya, diputar pada vektor dengan koordinat, nah gitu ya, dengan koordinat A, B, C pada sudut seta. Rumusnya kita tuliskan menjadi yang ini. Nah, R kecil, seta. Nah, kemudian di matriks ini ada
ada simbol yang harus kita kenal, yang kita sebut sebagai first V. Ya, kita tuliskannya first V. Ini simbol ini ya, kita sebut, kita baca first ya, first V. First V itu apa? First V itu adalah 1 dikurangi cos V. Jadi kalau misalnya sudutnya V-nya adalah V-nya adalah 30 derajat, maka first V ya berapa? 30 derajat. Jadi 1 dikurangi cos V 90 derajat. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita ingat, Rx di sini kan, di bagian sini yang tadi saya sudah dikenalkan, saya katakan ini Rx, Y, Rz. Itu apa? Itu yang kita sebut sebagai vektor satuan. Vektor satuan, nah lihat di sebelah kanan ya, yang merah-merah ini. Vektor satuan itu adalah, yang kita sebut Rx itu adalah, kalau tadi A, B, C, maka vektor satuan di Rx adalah A dibagi harga mutlak dari R. Dari R ini, harga mutlak itu kan panjangnya ya. Karena ini bidang 3 dimensi, maka akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. RY adalah B dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian yang Z, RZ, C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ingat ya, ini berarti kita sebut sebagai apa? Sebagai harga mutlak dari, jadi Rx itu adalah A dibagi harga mutlak dari R. Nah gitu ya. Dan otomatis yang RY sama B dibagi harga mutlak dari R. Demikian pula yang C ya. Yang Z-nya itu adalah C dibagi harga mutlak dari R. Oke ya. Itu kita dapatkan. Oke ya. Nah, ingat bagian ini nanti saya akan kembali ke sini ya, sini saya dulu, nanti saya mundurkan lagi. Kita lihat ya, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita bisa merekonstruksi persamaan ini. Oke ya, ini kan sudah jadi, tapi saya akan mengajak kalian untuk membuatnya sendiri ya, yang membuatnya sendiri. Kita lihat di sini ya, R, V, R, V. Matriksnya itu 3x3 ya, maka besar matriks ini saya buat nih ya, tutupnya nanti ya dulu. Nah, matriksnya yang 3x3 ini kalau kita perhatikan, nah nanti di sini ada bagian first V yang tadi saya kenalkan sedikit ya. Ada Rx, ada Ry, ada first V, ada cos, ada sinus, ada positif, negatif, dan seperti apa. Nah, sekarang kita kembali ke sini nih, ya. Di sini adalah 1,1. 1,1 tadi saya sudah ingatkan pada kalian, ini berhubungan dengan Rx, 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 atau bisa kita singkat menjadi Rx kuadrat. Karena itu di sini dituliskan menjadi Rx kuadrat 1,1 gitu ya. Nah, berarti di bagian sini apa? R 2 1,1 1,2 berarti R apa nih? Rx Ry. Di sebelah sini apa? R X Rz. Nah gitu ya, 1,1 1,2 1,3. Di sini ini adalah bagian untuk 2,1 Ry Rx. Sama kalau kita tulis terbalik juga, Rx kali Ry sama juga, karena mau dibulak-balik pun dia pengali tetap sama. Ya. Kemudian di sini Ry karena dia merupakan pangkat 2. Jadi ini nanti kita bisa jadikan pangkat 2. Kemudian yang di sini adalah 2,3 ya, 2,3 12 11 12 13 21 22 23
23. Kalau 23 berarti RY RZ. Ya. Kemudian di sini 31 ya. RZ RX. Atau kalau kita balik RX RZ sama saja ya. 32 RZ RY. 33 RZ kali RZ atau RZ kuadrat. Oke ya, bagian ini. Sekarang kalian lihat yang saya tuliskan ini kemana? Ke bagian yang sudah jadi. RX kuadrat, RX RY, RX RZ, RY RS ya, RY kuadrat, RY RZ, RX RY ya. Kemudian RZ RY, RZ kuadrat. Oke, sudah nih. Oke ya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sini. Saya pakai warna lain. Selanjutnya semuanya ini kita kalikan dengan first V. First V itu apa? Tadi sudah saya sebutkan. First V itu adalah 1 min cos V. 1 min cos V. Jadi semuanya di sini kita kalikan dengan first V. Semuanya kalikan dengan first V. Ya, first V itu kayak volume gitu ya, tapi huruf besar. Tulisnya first V, bacanya first V. Nah, sudah. Ya, sehingga kalau kalian lihat sebaliknya, ini ada first V, ada first V, ada first V, semua ada first V setelah itu ya. Ada first V, ada first V, ada first V, ada first V, ada first V. Nah, terus yang harus kita ingat kembali adalah apa? Yang harus kita ingat kembali adalah baris kolom yang tadi kita sudah saya ingatkan kembali di rotasi sumbu XYZ ini ya, cos, sinus, cos. Sekarang kita perhatikan apa maksudnya ya. Saya pakai warna hitam ya. Maka kalau saya anggap misalnya gini, saya melakukan rotasi pada sumbu X, satunya di sini ya, satunya di sini, maka di bagian ini akan menjadi cos, sinus, cos. Oke ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Karena dia sudutnya adalah V, maka dia menjadi sudut V. Biarkan saja dulu ya. Kemudian kalau satunya ada di sini untuk sumbu Y ya, rotasi pada sumbu Y, maka cosinus cosnya ada di mana? Ada di sini ya. Cos, sinus, cos. Yang ini udah ada. Maka di sini kita kasih V. Jadi kalau yang sudah ada nggak usah double ya. Nah, sekarang kalau rotasi pada sumbu Z, satunya di mana? Satunya ada di sini nih. Maka yang CS-nya adalah nih, cos, sinus, cos. Nah, semua sudah terisi ya. Cos, sin, cos, sin, cos. Maka pakailah aturan 1, 2 yang sudah sebelumnya ya. 1, 2, 3, 1. Negatif. Di mana dia? 1, 2 ada di sini nih. Negatif. Maka kita kasih nilai negatif. Ya. 2, 3 negatif ada di sini. Negatif. Ya. Kemudian 3, 1 negatif ada di sini. Yang lainnya positif. Maka kita tuliskan positif, 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 dan positif. Oke. Nah, kemudian di depan cosinus ini ada variabel vektor satuan lagi. Apa vektor satuannya? Ya, vektor satuannya yaitu yang belum muncul di bagian ini ya. Kalau kalian perhatikan selain diagonal ya, maka yang belum muncul di RX RY adalah apa? RZ. Maka kita tuliskan di sini RZ yang belum muncul. RX sudah, RY sudah, RZ belum. RY RZ, RX RZ yang belum muncul adalah RY. Ya. RY RX yang belum muncul adalah R
Z. Kemudian RY, RZ yang belum muncul adalah RX. Ya, RZ, RX yang belum muncul adalah RY. Dan yang terakhir RY, RZ yang belum muncul adalah RX. Selesai. Kecuali diagonal ya. Karena diagonal itu RX, RX, RY, RY, RZ, RZ. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi RZ kuadrat, ini menjadi RY kuadrat, ini menjadi RX kuadrat, gitu ya. Nah, persamaannya sudah kita sebut sebagai matriks rotasi pada sumbu sembarang. Nah, ya, apa itu? R, ya, rotasi pada suatu vektor, R-nya itu vektor ya, pada sudut V, ya, pada sudut V. Nih, ya. Nah, jadi kalau saya kembali lagi ke soal tadi, sama persis, sama yang sudah kita tulis dengan yang barusan kita rekonstruksi sama, ya. Ini salah satu cara saya supaya kita tidak perlu menghafal, tapi kita bisa rekonstruksi persamaannya dengan tepat, ya. Lebih mudah bagi kita untuk menuliskannya ulang tanpa apa? Tanpa menghafal. Tapi kita cuma perlu 3 rotasi sumbu X, Y, Z dan UVW. Di mana letak sumbu kosinusnya dan di mana yang dimaksud dengan matriks vektor satuan. Ya, ini akan jadi matriks ya. Matriksnya kita sebut sebagai matriks 3x3. Ini saya tutup ya. Ini belum ditutup nih. Nah, kita tutup dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Untuk matriks sumbu sembarang, merekonstruksinya kembali? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah ya, ini sudah jelas. Ini contoh soal, ini saya lewat saja ya. Ini tinggal kalian baca ya. Tinggal kalian baca. Kita bahas dulu ya. Contoh soal ini aja lah, ya. Contoh soal ini adalah contoh soal yang nanti menjadi acuan kalian ya pada waktu nanti UTS ya. Titik P X, Y, Z dengan koordinat di 321 transpus dilakukan rotasi pada sumbu U sebesar 30 derajat dan dilakukan rotasi pada sumbu Y sebesar 90 derajat. Hitung kondisi titik PUVW. Nah, jadi ini PXZ-nya 321 transpus, kemudian RU, 30 derajat itu adalah rotasi pertama, kemudian yang dilakukan kedua adalah RY 90 derajat. Ya, ini agak mirip dengan tugas kemarin ya, tapi di sini diketahui ada titiknya. Jadi pada waktu kita ketahui rumusnya adalah PXZ sama dengan R dikali PVW, maka kita cari R dulu ya. R ini kita sebut sebagai matriks rotasi komposit. Kenapa? Karena dilakukan rotasi lebih dari 1 ya. Nah, kalau lihat urutannya, yang pertama adalah RU, 30 derajat, yang kedua adalah RY, 90 derajat. Maka rumus ini kita pakai ya untuk menggunakan matriks rotasi komposit. Di mana identitasnya? Di sini identitasnya nih. Ya, memisahkan antara RY dan RU. Jadi pertama RU dulu dia ada di belakang, kemudian RY ada di depannya, sehingga matriksnya menjadi RY 90 dikali RU 90. Nah, kalau kita kalikan, ya saya harapkan kalian sudah paham. Kalau kita kalikan matriks 2 ini, akan kita dapatkan R3 kali 3. R3 kali 3. Ya, ini tinggal dikalikan ya. Nah, sekarang karena kita akan mencari PUVW, maka kita pakai
R inverse dikali PXZ. Ya, sudah saya informasikan sebelumnya bahwa R inverse itu sama dengan R transpose. Artinya matriks ini kita putar. Bagaimana caranya? Kalaulah R tadi sudah kita kalikan dan dapatkan hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka kita transposkan untuk mencari inverse. Ini khusus untuk matriks 3x3 ya. Khusus ya, khusus di robotika. Ini khusus di robot saja ya. Untuk matriks 3x3, ordo 3x3. Jadi kalau 4x4 nggak bisa kita pakai gini ya. Jadi R inverse sama dengan R transpose ya. Ini kalau nggak salah pernah juga saya bahas dengan contoh saya yang berbeda ya. A, B, C, D sekarang ada di bawah. A, B, C, D ya. D, E, F, D, E, F, G, H, I, G, H, I. Jadi sama seperti pencerminan, diputar oleh kita ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sehingga kalau saya kalikan untuk mendapatkan PUVW, kita kalikan apa? Kita kalikan dengan R transpose. R transpose dikalikan dengan titik PXZ yang sudah diketahui, yaitu 321. A dikali 3 ditambah 2 dikali D ditambah 1 dikali G. Kita dapat yang bagian pertama. Kemudian B dikali 3 ditambah E dikali 2 ditambah H dikali 1. Dapat yang bagian kedua. Terakhir C dikali 3 ditambah E dikali F, 2 dikali F ditambah I dikali 1. Dapat yang bagian terakhir. Maka ini yang kita sebut sebagai hasil kali matriks untuk mencari nilai PUV yang baru ya, dari hasil mentransposkan matriks rotasi. Oke ya. Ini sebetulnya masuk dalam subbab tersendiri, tadi ada di bagian terakhir di buku KSFU ya, tapi saya jadikan satu kesatuan. Saya akan masuk ke contoh soalnya ya, untuk matriks rotasi sumbu sembarang. Nih soalnya nih ya. Diketahui titik PUVW berada pada koordinat 2, 3, 4 transpose. Ini ya, baca baik-baik ya kalau mengerjakan soal ini. Titik PUVW berada pada koordinat 3, 2, 3, 5 transpose. Kemudian dirotasikan sebesar R 90 derajat pada koordinat 1, 2, 3. Nah ini nih. Ini yang kita sebut, kata kunci yang belakang ini yang kita sebut sebagai rotasi pada sumbu sembarang. Kenapa? Karena dirotasikan 90 derajat bukan pada sumbu, tapi pada koordinat atau pada suatu vektor 1, 2, 3. Tentukan titik PXZ, gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan, karena ini rotasinya cuma sekali ya, maka kita dapatkan PXZ sama dengan R dikali PUVW. Ini rumus umum ya. Ini rumus umum kita yang sudah kita ketahui dari awal pembahasan kita yang sudah saya jelaskan. Maka R-nya kita gantikan menjadi R sumbu sembarang, yaitu RRV. Baru kita kalikan dengan 2, 4, 5. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini, kita akan kerjakan ya. Karena kita akan mencari Rx, Ry, dan Rz, dan kita akan mencari first V ya. Kita akan mencari first V, maka persamaannya kita harus cari satu-satu. Rx apa? Rx itu sangat tergantung pada apa? Pada vektor yang menjadi acuan rotasi, yaitu 1, 2, 3. Bukan yang atas ya. Yang atas itu titik PUVW. Yang bawah ini baru vektornya. Jadi Rxyz itu sangat tergantung dari koordinat vektor yang menjadi arah putar. Ya. Nah, sehingga arah vektor putarnya ini nih ya. Ini vektor yang menjadi arah putar ya, dia menjadi acuan. Nah, sehingga kalau kita mencari Rx adalah 1 dibagi besarnya. Jadi akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, 1 ditambah 4 tambah 9, 14. Jadi akar 14. Berarti yang Ry-nya 2 per akar 14, Rz-nya menjadi 3 per akar 14. Nah, kemudian first V, karena V-nya adalah sudutnya sudah diketahui 90 derajat, maka 1 dikurangi cos 90 derajat menjadi
First 90 derajat sama dengan 1 dikurangi cos 90. Cos 90 itu nilainya 0. Maka sama juga dengan 1. First 90 sama dengan 1. Nanti kita masukkan dalam semua rumusnya ya. Jadi, nah sekarang kita akan menghitung satu-satu lah ya. Kita pakai baris kolom satu-satu biar gampang. Satu-satu itu isinya adalah Rx kuadrat first V ditambah dengan cos V. Ya, Rx kuadrat itu 1 per akar 14 kita kuadratkan, dikalikan first V nilainya 1, dikalikan cos V 0. Maka nilai hasil ini adalah 1 per 14. Ya. Yang kedua 1,2 adalah Rx kali Ry dikali first V dikurangi Ry kali sin V. Ya. Rx-nya 1 per akar 14, Ry-nya 2 per akar 14, first V-nya 1 dikurangi RZ-nya 3 per akar 14 dan dikali cos sin V. Sin V nilainya 1. Maka 2 dibagi dengan akar kali akar, habis akarnya, sisanya nilainya saja. Jadi 2 per 14 dikurangi 3 per akar 14. Nanti kita cari hasilnya pasti dapat. Ya. Kemudian yang berikut juga yang bagian lain ya, 1,3. Tinggal kita ikuti semua persamaannya ya, harus kita hitung. Apakah di ujian akan ada seperti ini? Ada. Cuma saya gabungkan dengan rotasi sumbu yang lain ya. Rotasi sumbu yang nanti sedikit saya kasih tambahan penjelasan apabila rotasi komposit masuk juga rotasi pada sumbu sembarang. Rotasi sumbu sembarang itu masuk dalam bagian apa? Nah, nanti ya saya jelaskan. Demikian juga untuk mencari nilai R21, R22, R23, R31, R32, R33. Nah, saya harapkan kalian coba ya. Yang belum saya kerjakan ini kalian coba kerjakan sehingga pada waktu ujian lancar. Ya. Kenapa dari awal saya katakan akan muncul ujian? Nah, supaya kalian lebih fokus mengetahui bahwa matriks rotasi komposit akan digabungkan dengan sumbu sembarang dalam soalnya, ya. Nah, sehingga rotasi sumbu sembarang bisa kita peroleh. Tetapi karena pertanyaannya tadi ya, pertanyaan tadi ada diketahui titiknya ya. Tadi titiknya sudah diketahui nilainya 245 ya, 245. Nah, itu adalah titik PUVW. Maka perlu kita hitung kah? Perlu. Saya hitung dulu ya. Nah, kita hitung PXYZ sama dengan R V kali PUVW. Nah, kemudian diketahui PVW-nya adalah 245. Ya, PVW-nya 245. Ini nilainya adalah 245. Maka kalaulah kita dapatkan matriks dari R, V itu nilainya A, B, C, D, E, F ya, GHI ya. Kalau tadi kita hitung yang ini kita hitung semua nih, kita dapatkan seolah-olah ya, saya kasih pemisalan dengan A, B, C, D, F, GHI, kita kalikan dengan matriks 2, 4, 5, maka kita akan dapatkan ya, misalnya hasilnya KLM. Maka titik inilah yang kita sebut sebagai hasil dari PXYZ. Gitu ya. Saya harapkan kalian paham maksudnya, ya. Contoh yang lain. Contoh yang lain, ya. Awalnya saya punya titik PUVW. Kemudian PVW-nya ini berapa titiknya? 331. Ini rotasi komposit yang tadi saya jelaskan ya. Pertama, rotasinya pada sumbu X sebesar 30 derajat. Bisa kita simbolkan menjadi Rx,30. Kemudian dirotasikan kembali pada vektor R di titik 221 sebesar 40 derajat. Nah, ini kita sebut sebagai apa nih? Ini kita sebut sebagai rotasi pada sumbu sembarang ya, dengan sudut 45 derajat. Berapa PXYZ-nya? Ya, perlu kita ketahui rotasi sumbu sembarang itu dibentuk
oleh apa? Dibentuk oleh suatu persamaan rotasi yang merupakan bagian sumbu OXYZ, semuanya OXYZ. Maka pada waktu kita lakukan rotasi, kita bisa lakukan seolah-olah satu-satu. Ya, lihat nih. Awalnya PXYZ sama dengan PUVW. Disebabkan adanya rotasi sumbu X sebesar 30 derajat pada titik PUVW, kita tuliskan Rx 30 dikalikan 331. Dapatkan nilai berapa? Nilainya AB, A, B, C. A, B, C. Selanjutnya, dilakukan lagi rotasi yang kedua pada sumbu sembarang pada vektor 221 sebesar 45 derajat. Anggaplah kita pakai simbolnya saja ya. Rx, V. Kita kalikan dengan titik yang kita dapatkan terakhir, yaitu ABC. Ya, masukkan ke sini ya, menggantikan PUVW. Maka kita dapatkan nilainya DEF. Nah, kalau saya balik kembali rumus ini, PXYZ adalah R sumbu sembarang dikalikan PUVW. R sumbu sembarang ini, PUVW adalah apa? PUVW adalah Rx 30 derajat dikalikan titik PUVW. Maka inilah yang kita sebut sebagai matriks rotasi komposit. Nah, gitu ya. Di mana sekarang kita lihat? Oh, Rx, R rotasi sumbu sembarangnya ada di depan. Baru 30 derajat. Ya. Bagaimana kalau rotasi sumbu sembarangnya digabungkan, ya, digabungkan dengan bagian lain? Ini contoh yang lebih rumit nih ya. Tapi kita pakai rumusnya saja, nggak usah hitung satu-satu, ya. Tapi nanti akan saya ajarkan kalian bagaimana cara menghitung simbol pakai MATLAB, ya. Simbol pakai MATLAB. Kita bisa menghitung persamaannya jadinya. Karena nanti dalam simulasi robotik pun kita akan menghitung persamaan matriks itu pakai MATLAB ya, untuk simboliknya. Ini bagian terakhir kita, ya. Rotasinya cukup banyak, sengaja saya perbanyak supaya kalian tahu rotasi sumbu sembarang di sini muncul, ya. Pertama, rotasinya Rx, alpha, yang kedua R, V, kemudian RV, gamma, RY, beta, RW, theta, ya. Yang harus kalian tanamkan dalam prinsip kalian bahwa rotasi sembarang itu masuk dalam kelompok XYZ, ya. Sehingga pada waktu kita pakai rumus aturan cara pertama, yaitu meletakkan matriks identitas di tengah-tengah, kemudian bagian ini adalah bagian UVW, bagian kirinya adalah OXYZ, maka kita lihat Rx, oh ada di sini Rx-nya nih, betul ya. Kemudian R sumbu sembarang, dia ada di bagian XYZ, berarti ada di setelahnya. Selanjutnya RV gamma ada di setelah identitas, dia di sini, ya. Kemudian RY beta ada di bagian XYZ, ada di sini. Selanjutnya RW theta ada di bagian yang terakhir. Maka ini kita sebut sebagai rumus apa? Rumus matriks rotasi komposit untuk campuran rotasi XYZ, UVW, dan rotasi sumbu sembarang. Mau pakai cara aturan yang kedua yang sudah saya jelaskan dulu, cara cepat ya. Maka untuk bagian pertama, kalau kita sudah punya persamaan R, ya, maka lihat nomor 1. Prioritas nomor 1 adalah untuk sumbu XYZ dari bawah ke atas, up, ya. Lihat yang pertama ketemu RW bukan, nah ini RY, kita tuliskan RY di sini, ya. Ketemu lagi R, ya, sumbu sembarang. Ketemu lagi atasnya Rx. Kemudian habis turun ke bawah untuk bagian UVW. Ketemu RV, kita tuliskan, ya. Kemudian ketemu terakhir RW, kita tuliskan. Sama hasilnya, sama, ya. Nah, itu adalah gambaran tentang pembahasan 3 bagian ya sebetulnya. Yang pertama adalah matriks rotasi pada sumbu sembarang, kemudian matriks rotasi dengan representasi sudut Euler, dan yang ketiga adalah matriks rotasi komposit dengan memasukkan unsur bagian rotasi pada sumbu sembarang. Oke ya.
di pembahasan ini. Nah, minggu depan kita akan masuk matriks transformasi. Ini ya, ini kita akan lanjutkan di pembahasan minggu depan. Matriksnya nanti 4x4 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dibaca ya. Silakan dibaca-baca teorinya dari buku KSU, dari pembahasan subbab hari ini, dan juga saya harapkan untuk minggu depan kalian sudah mulai siapkan diri kalian masing-masing dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu matriks transformasi homogen ya. Itu matriksnya 4-4. Kalau matriks transformasi homogen berarti nanti ada juga matriks transformasi homogen komposit, ya gabungan antara transformasi sumbu XYZ dan transformasi sumbu UVW. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, yang lainnya silakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke ya. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Saya harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena materi robot itu di hitungannya ya harus punya kemampuan yang cukup baik. Dan tanyakan segera pada saya bila kalian ingin memperjelas kegalauan atau kekurang tahuan yang berhubungan dengan materi kita ya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Nah guys, bagaimana penjelasan tentang matriks rotasi dengan representasi sudut Euler dan contoh soal? Demikian juga dengan penjelasan matriks rotasi pada sumbu sembarang. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bagi kalian yang belajar tentang teori robotika. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode dengan konten-konten Elang DM Family yang lain. Terima kasih.